Setelah Seseki latih tanding melawan SMA Keo, Kazama menghilang dan tidak masuk sekolah. Nakijin terlihat nyariin juga dan bertanya ke Sukamoto soal Kazama. Tapi Sukamoto juga nggak tahu dan pesannya belum dibalas Kazama. Lalu tiba-tiba banget Kimishita datang ke kelas mereka dengan muka marahnya. Lucunya Sukamoto panik dan pikir Kimishita marah. Namun Kimishita tiba-tiba ngelempar sebuah sarung tangan ke Sukamoto untuk digunakan. Dia juga ngasih tab buat jari ke Nakijin, bahkan Obukata juga dapat sebuah gelang Misanga. Kimishita datang cuma buat itu dan lucunya Obukata, Sukamoto dan Nakijin pikir Kimishita kok malah jadi Santa gini. Nah, ternyata pas semua kumpul, Sato ngasih tahu anak kelas 1 untuk jangan kena flu. Dan fakta di balik Kimishita bagi-bagi peralatan sebelumnya, ternyata Sato bilang bahwa toko olahraga Kimishita mengalami bangkrut. Tentu saja semua anak kelas 1 syok berat dan mereka sadar kenapa Kimishita memberikan hadiah sebelumnya. Dan kocaknya ekspresi Oshiba yang kaget banget karena dia nggak dikasih tahu. Semuanya pun pada menghampiri Kimishita, namun Kimishita berkata, "Kalian semua berisik, gak perlu lagi ngurus toko yang gak punya pelanggan. Kita mulai latihan pertama dan harus fokus." Pada akhirnya anak kelas 1 hanya terdiam dan mereka mulai latihan. Tapi setelah latihan, kita ke toko Kimishita. Yang dimana dia teringat masa dia kecil bilang ke ayahnya bakal jadi pemain terbaik di dunia dan terus bakal bikin tokonya penuh pelanggan. Namun ya kenyataannya sekarang tidak demikian. Tetapi pas dia mau tutup jam 9, tiba-tiba datang Oshiba. Gak cuma dia, karena semua anak kelas 1 juga datang dan nyari barang karena kedinginan. Namun Kimishita malah kesal karena toko sudah tutup. Namun ya mereka semua masuk dan mulai mencari barang yang mereka mau beli. Kocaknya si Oshiba malah ngomporin sambil ketawa, ngasih tahu bahwa Kimishita pas SD bilang bakal menangin Ballon d'Or dan bikin toko ini penuh pelanggan. Hasil, Oshiba langsung ditendang keluar toko. Kimishita tambah kesal karena Kurusu bilang, "Bagus kan saat ini toko ini jadi penuh pelanggan, mimpimu terkabul." Nah, di sisi lain Oshiba yang ditendang keluar, dia nungguin ayahnya Kimishita yang naik sepeda. Bahkan Oshiba terus nahan buat ngeberhentiin. Lalu lucunya, ayah Kimishita malah langsung minta uang ke Oshiba. Oshiba juga langsung nanya apa tokonya bakal tutup. Ayah Kimishita minta maaf tapi dia bakal terima servis sepatu buat Oshiba karena sudah pelanggan tetap. Lalu Oshiba berkata, "Dulu kau paling berisik pas pertandingan dan sesekali suka datang." Dan tiba-tiba Oshiba jadi serius. "Seseki punya kemungkinan menang 10 juta %. Kami bakal bikin kau sedikit menikmati waktumu." Ayah Kimishita tersenyum lalu berkata, "Ya walaupun dia nggak terlalu jago, apa kau tahu istilah Dream Killer?" Tapi ya Oshiba bingung nggak tahu. "Nggak apa-apa, aku senang kau temannya. Aku senang sekali kalian jadi rekan setimnya." Ayah Kimishita pun bilang dia bakal nonton, tapi Oshiba malah masalahin bahwa dirinya bukan teman Kimishita. Di antara anak kelas 3 klub sepak bola Seseki, ada sebuah kata misterius yang cuma mereka yang mengerti. Kata itu dibisikkan diam-diam ke orang yang ada paling depan di antrean saat latihan syuting. Hari ini, Junjun. Anak kelas yang bawah sama sekali nggak mungkin ngerti maksudnya, karena itu mereka cuma mengabaikannya. Yang dimana setelah latihan ternyata anak kelas 3 sedang ke tempat sebuah street food yang dimana ternyata kata Junjun itu sebuah toko crepe Junjun. Anak kelas 1 dan 2 nggak bakal kepikiran kalau anak kelas 3 sering datang karena arahnya berlawanan dari asrama. Yang dimana semua anak kelas 3 beneran kumpul. Tapi kocaknya Mizuki malah makan ramen. Mizuki berkata setelah kakinya agak nggak nyaman langsung diganti menu latihannya. Temennya yang lain pun bilang karena kamu superstar masa depan kita nggak bisa biarin kamu cedera.
Di situ juga ada anak kelas 3 lain yaitu Suchiya, Ito, dan Fujitomo. Dan pas Fujitomo nanya ke Usui apa yang bakal dilakukan setelah berakhir, bukankah kau dapat tawaran? Lucunya jawaban Usui membuat mereka silau karena Usui menjawab, "Ya, dalam hidup yang panjang ini mungkin bakal jadi pengalaman bagus." Inohara juga udah dapat rekomendasi olahraga buat masuk universitas dan bakal bareng pacarnya. Dan ternyata Haibara juga dapat rekomendasi. Kokubo dan Hayase bakal ikut ujian masuk universitas dan itu diadakan Sabtu minggu depan. Lalu Ito berkata, "Tahun depan kita nggak punya tempat buat main bola lagi ya." Dan Fujimoto berkata, "Katanya aku disuruh datang ke klub sepak bola meski lulus nanti. Setelah lulus kuliah, aku pengen ngajarin sepak bola di SMA kayak pelatih Nakazawa." Dan faktanya Haibara bilang pelatih emang bagus tapi dia pernah cerai sekali. Lalu Fujitomo bilang yang dihitung itu jumlah nilai plusnya bukan jumlah tanda silang. Jadi semuanya bakal berpencar ya. Namun tiba-tiba Mizuki lihat kereta dan bilang, "Aku ngerti gerbong kereta mirip kayak gitu. Maksudnya kalau pergi ke suatu tempat ada macam-macam orang yang naik di situ." Tapi ya semuanya bingung, namun cuma Usui yang ngerti. Kita semua lahir di tempat berbeda dan dibesarkan dengan cara berbeda. Saat kita berpencar nanti, kita nggak bakal menjalani hidup bersama lagi. Secara kebetulan, kita cuma bisa menaikinya bersama di gerbong yang sama bernama klub sepak bola Seiseki. Itu kan maksudmu, Mizuki? Walaupun cuma sesaat atau cuma kebetulan, aku nggak akan pernah lupa gerbong kereta ini terasa nyaman sampai sejauh itu dan itu sudah cukup. Setelah semua itu mereka bubar dan hanya ada Suchiya, Ito, dan Fujitomo. Kata-kata Usui keren banget. Lalu Suchiya nanya ke Ito kenapa mutusin masuk ke Seiseki. "Cuma saja kau memang belum banyak main di pertandingan. Kau juga cuma sempat main di kualifikasi distrik karena kebetulan kampung halamanmu Tokyo. Jadi selain Toin, kamu pasti bisa jadi nomor 10 di mana saja." Ito menjawab, "Aku nggak punya penyesalan. Maksudku, Seiseki memang yang terbaik." Fujitomo dan Suchiya terdiam, tapi mereka malah cengin Ito dengan perkataannya tadi, "Aku ngerti perasaanmu." Nah, keesokan harinya, Ubukata ternyata bangun lebih awal dan meninggalkan rumah juga lebih awal. Dengan langit masih gelap dan bintang-bintang masih kelihatan, sekarang dia adalah asisten manajer klub sepak bola. Dia memang keras kepala dari dasarnya. Sekali dia memutuskan sesuatu, dia nggak akan mengalihkan perhatiannya ke hal lain. Tapi bisa benar-benar tenggelam dalam sepak bola adalah sesuatu yang sama sekali nggak pernah dia bayangkan dalam hidupnya. Kemampuan buat mengabaikan percakapan cowok SMA yang gak guna Ubukata juga pelajari. Saat pelajaran, dia masuk mode hemat energi, menundukkan kepala dan melirik hasil pertandingan diam-diam. Kadang dia membaca majalah sepak bola. Ada batas untuk seberapa besar gairah yang bisa dimiliki seseorang di masa seperti itu. Itu adalah kata-kata dari penulis favoritnya. Dan keahlian khususnya adalah seni membaca super cepat. Kehidupan sosialnya jadi sangat buruk. Ruang perpustakaan saat jam makan siang adalah tempat persembunyian yang bagus. Meski begitu, dia tetap bersyukur atas keberadaan dua orang ini yang gak pernah berubah. Tinggal 2 hari lagi sampai pertandingan. Klub sepak bola sudah memasuki penyesuaian terakhir mereka, terutama memastikan lini pertahanan dan berlatih set piece dengan hati-hati, lalu menutup latihan dengan adu penalti. Selain Kazama yang libur 2 hari berturut-turut, semuanya berjalan lancar. Kami semua di SMA Seiseki dalam kondisi sempurna siap menghadapi semifinal. Nah, setelah latihan, Ubukata baru ingat hari ini hari liris Soccer Science. Tetapi dia kaget melihat buku Taro Kaudan baru yang dia suka atau favorit tadi. Yang dimana uang dia kurang dan gak bisa beli dua-duanya. Pada akhirnya, Ubukata memutuskan beli 1 buku. Dan pas pulang ke rumah, ternyata ada buku Taro Kodan di meja yang dibeli ibunya. Dan ternyata juga Ubukata tadi memilih membeli buku Soccer Science.
Ibunya terkejut dan tertawa karena dulu nggak bakal kamu korbankan demi beli buku penulis ini. Rasanya kamu terlahir kembali tanpa sadar hidupmu jadi berpusat pada klub sepak bola. Ubu kata disuruh makan dan mandi duluan, tapi pas balik ke kamarnya, dia terkejut karena berantakan banget. Ubu kata langsung keluar dan ibunya kaget karena bukan mandi, dia malah bawa alat buat bersih-bersih. Ubu kata membereskan kamarnya dan memilah yang berhubungan sepak bola dan yang bukan. Dia beneran sibuk banget, bahkan sampai mengambil lap buat mengepel. Yang dimana ternyata Ubu kata teringat kata-kata Suzuki Senpai dan Sukamoto. Meskipun 99,99% waktunya usaha itu nggak membuahkan hasil, itu bukan alasan untuk tidak memberikan usaha terbaikmu. Rasanya aku diperlihatkan jawabannya, apa aku juga khawatir apakah aku sudah melakukan sesuatu. Bukankah itu sesuatu yang diraih anak-anak itu dengan kaki mereka sendiri, dengan kekuatan mereka sendiri. Bodohnya aku, jawaban itu pasti sesuatu yang hanya bisa dibuktikan dengan tangan sendiri. Namun pas Ubu kata semangat bersih-bersih, tiba-tiba ada pesan dari adik Kazama. Dia minta maaf soal kakaknya. Keesokan harinya, setelah semua latihan selesai, Kazama belum juga muncul. Tiba-tiba Sukamoto akhirnya mendapatkan pesan dari Kazama, tapi dia shock terkejut melihat isi pesannya. Lucunya setelah itu Sukamoto nggak mau yang lain lihat dan dia pura-pura pengen pergi duluan. Yang dimana ternyata Sukamoto nggak pulang dan ngabarin ke ibunya mau naik kereta dan bakal pulang telat. Dan ternyata sepertinya Sukamoto dapat pesan dari Kazama yang meminta tolong untuk datang ke rumah sakit. Sukamoto tentu sangat khawatir, ini pasti bukan kabar baik. Dia pun turun di stasiun dan mencari rumah sakitnya. Meski dia sangat gugup, Sukamoto mencoba memberanikan diri masuk ke rumah sakit yang sangat hening dan sepi. Apalagi ruangan rumah sakit itu sedikit gelap dan di sanalah Sukamoto bertemu Kazama dan sangat terkejut karena melihat Kazama yang sangat-sangat berantakan. Sukamoto yang terkejut, Kazama bilang, rasanya aku harus jelasin situasinya dulu pas minta kamu datang. Maaf, aku nggak bisa ngumpulin keberanian buat pergi menemui dirimu sendiri. Kazama bertanya soal gimana latihan klub sepak bola. Sukamoto terkejut dan nyeritain yang lain, ngomongin hal buruk seperti biasa soal Kazama. Ngobrol dengan Sukamoto membuat Kazama tertawa. Dan pas Sukamoto nyeritain Kimisita bagi-bagi barang karena tokonya tutup, Kazama tiba-tiba diam dan seolah nyantai banget. Tapi lucunya dia langsung shock teriak, apa itu benar? Dia malah ketawa ngakak dan juga soal Oshiba yang terus dikatain nggak naik kelas. Kazama benar-benar tertawa, dia pun nawarin minuman ke Sukamoto, tapi uang koinnya berserakan. Lalu tiba-tiba Kazama berbicara serius ke Sukamoto. Gak masuk separah apa bahwa aku gak bakal bisa main di pertandingan. Tetapi dia langsung shock pas berbalik melihat wajah Sukamoto. Kazama jadi tersadar, biar aku nggak makin khawatir. Sukamoto sudah membulatkan tekad sebelum datang ke sini. Lalu dia berkata ke Sukamoto, kamu jadi lebih kuat. Kazama tiba-tiba duduk lemas. Dia memberitahu bahwa sang ibunya jatuh pingsan sampai dibawa ke rumah sakit. Keesokan harinya, kita tahu alasan Kazama tidak ada. Tapi yang paling mengejutkannya, pelatih ngasih tahu bahwa Kazama nggak bisa ikut pertandingan besok karena urusan keluarga. Semifinal, kita harus menghadapi tanpa Kazama. Yang dimana Yuki ngasih tahu Ubu kata ibunya pingsan beberapa hari lalu. Katanya penyakitnya lumayan parah dan operasinya bakal dilakukan di hari pertandingan. Aku dan ibu sudah bilang kalau dia nggak usah khawatir dan tetap pergi. Tapi Kazama nggak berniat pergi. Dia bilang, aku nggak akan pergi apapun yang terjadi. Aku nggak mau mikirin sepak bola sekarang.
Keluargaku rumit, kakakku tinggal bersama kakek nenek dari pihak ayah. Sejak orang tuaku bercerai, mustahil buat kami tinggal bersama mereka. Kami benar-benar minta maaf sudah merepotkan kalian. Lalu Ubu Kata melihat ke arah Sukamoto dan setelah melihat ekspresinya, Ubu Kata berpikir pasti Sukamoto udah diberitahu soal situasinya. Di sisi lain, Kurusu dan yang lain malah mikir kesel kalau kalah pasti bakal diledek Kazama. Habis latihan ringan, terlihat semua anak kelas 3 kumpul dan Ubu Kata nggak jadi ke sana. Ubu Kata pergi ke ruang guru dan bertanya kepada pelatih, "Kita harus ubah formasi lagi ya, bukankah bakal susah main dengan dua penyerang?" Tapi pas ngomongin soal gelandang serang, bel berbunyi. Meski Ubu Kata bilang nggak apa-apa, pelatih Nakazawa bilang prioritas murid itu pelajaran mereka. Ubu Kata pun kembali ke kelas, tapi dia masih terus mikirin pertandingan. Tentu saja kita juga harus waspada sama Indo. Variasi tendangannya berkat luasnya penglihatan lapangan dan imajinasinya yang luar biasa. Back tengah mereka bakal Kisaragi yang memang gak tinggi tapi punya mobilitas dan tenaga. Kalau Kazama main sebagai trequartista di situ, itu bisa berhasil. Kita bakal bikin ruang dengan pergerakan yang fleksibel. Tapi ia mengandalkan orang yang nggak bakal membantu. Aku juga khawatir soal kondisi Narukami nanti. Mengingat apa yang terjadi di pertandingan sebelumnya, kurasa bakal sulit buat dia main penuh. Ubu Kata terus berpikir, gimana kalau Kurusu dijadiin gelandang bertahan dan 3 gelandang bertahan Usui buat mencegah mereka bawa bola sampai dekat area penalti kita. Masalahnya, berapa lama dia bisa beradaptasi? Kiper mereka Kondo kayaknya tipe yang sama. Kita harus cetak gol duluan sebelum dia mulai terbiasa. Ubu Kata yang terus berpikir, dia kaget melihat Sukamoto tumben sekali tertidur di kelas. Walaupun cuma Kazama yang gak ada, tanpa sadar Sukamoto juga sudah jadi bagian sepenting ini buat kami. Setelah terus berpikir, bahkan Ubu Kata malah ketiduran dan wajahnya pucat banget. Tapi dia terlambat dan langsung lari ke lapangan. Dan pas sampai, ternyata latihan sudah dimulai. Yang dimana Mizuki gokil banget cetak gol lewat salto. Dan semua pemain beneran sangat serius dan fokus latihan. Bahkan Ubu Kata terkejut melihat kapten teriak kencang. Perhatikan satu-satu yang presisi waktu sedikit jadi ngomong yang keras. Ternyata pelatih meniup peluit lebih cepat dari biasanya. Kita nggak boleh sampai ada yang cedera. Mereka terus dalam suasana kayak gini dari tadi. Nggak ada yang bisa menghentikan siapapun. Tapi kita juga bukan tim yang cuma terdiri dari satu orang. Itulah Seseki. Kazama sendiri pernah bilang mereka bakal melakukan dengan cara apapun tanpa mengkhianati kepercayaan itu. Aku suka di sana di Seseki. Nah, setelah latihan, pelatih ngasih tahu besok kumpul jam 7:45 dan mereka pun dibubarkan. Semua yang bubar dan ingin melakukan kegiatan berbeda. Lucunya Mizuki yang pengen pulang dan nonton sumo, Usui ngeberhentiin Mizuki lalu dia membuka pintu bis dan nyuruh Mizuki tinggal di dalam. Semuanya pun baru ingat karena Mizuki punya kebiasaan telat. Yang mengejutkan, Usui beneran sudah mempersiapkan barang untuk Mizuki. Ada sleeping bag, banyak penghangat tangan, di ruang klub ada perlengkapan sikat gigi buat keadaan darurat. Aku juga bawain pakaian thermal tebal buatmu. Lalu pas semuanya udah pulang, Usui masuk ke mobil. Mizuki kaget dan pikir Usui juga bakal tidur di mobil. Tapi Usui jawab, mana mungkin. Yang dimana Usui berkata ke Mizuki, 3 tahun ini aku bersenang-senang tanpa pernah bosan sedikit pun. Kau nggak bakal ngerti meski mati 7 kali. Ini karena dirimu Mizuki. Sebenarnya aku kesulitan memilih di antara 3 jalan. Salah satunya tempat Indo berada, Sapporo, Nagoya, Kashima. Yang satu lagi tempat sahabatku berada. Yang lainnya jalan yang benar-benar asing dan gak ada orang yang ku kenal. Jujur saja, aku bingung. Namun pas Mizuki bilang kalau sudah memutuskan kasih tahu aku, Usui malah jawab, aku nggak bakal bilang.
Lalu Usui tersenyum dan mengucapkan selamat malam. Tidur di tempat seperti gitu orang pasti mikir kamu udah gila. Mizuki sendirian bingung dan berkata, itu orang aneh banget. Dan tanpa lama, baru aja masuk ke sleeping bag, dia malah langsung tertidur nyenyak. Tetapi uniknya Mizuki bermimpi, dia sedang sendirian di tengah lapangan sepak bola dan tiba-tiba muncul superhero bermuka bola. Lucunya Mizuki pas dikasih tahu bahwa superhero itu dewa sepak bola, dia malah nggak kaget dan biasa aja dan mereka malah saling bingung. Yang satunya reaksinya biasa aja dan yang satu kaget melihat reaksi Mizuki. Nah, keesokan harinya setelah sarapan Sukamoto akan berangkat. Tapi tiba-tiba ibunya berkata, kamu ternyata sudah tumbuh dewasa ya. Itu berkat Kazama-kun dan teman-temannya yang baik banget. Dan setelah itu Sukamoto pun pamit dan ibunya terus memberikan semangat. Dan yang membuat ibunya terkejut, Sukamoto bilang, nanti kita pergi nonton balet habis ini. Sepertinya bakal seru dan hal itu membuat ibunya juga tersenyum. Di tempat lain, lucunya Haibara bangunin yang lain berisik banget. Kimishita yang berangkat tapi ayahnya masih tidur dan Oshiba berangkat pakai mobil mewah dan supir. Lalu ada Ubukata yang tersipu sebelum berangkat melihat bunga yang diberikan Sukamoto. Kurusu bertemu dengan yang lain dan Sato bersama Suzuki. Pada akhirnya semua orang berkumpul dan muncullah Kapten Mizuki keluar sambil sikat gigi. Dan sekitar 10 bulan setelah Tsukushi Sukamoto masuk klub, dalam sejarah sepak bola klub Seiseki, hari terpanjang mereka pun dimulai. Nah, ternyata sebelum bangun, Mizuki bermimpi bermain bola dengan dewa sepak bola. Dewa sepak bola muji Mizuki bahwa itu bagus. Namun, kocaknya Mizuki malah jawab iya dan lalu bingung maksudnya. Pada akhirnya, dia terbangun. Saat dia bangun, yang dia pikirkan adalah hari ini akan jadi hari yang takkan pernah kulupakan dan hari ini adalah hari pertandingan. Mizuki pun langsung sikat gigi dan dia bingung ada bola dalam mobil. Dia pun jadi teringat lagi dengan dewa sepak bola. Tapi ya namanya Mizuki, dia biasa aja. Dan pas semua datang dan Mizuki buka tirai jendela, membuat dia silau lalu melihat semua rekannya menyapa dan menunggu dirinya. Mizuki terkejut tapi lucunya dia menjawab sambil sikat gigi. Lalu pelatih berkata ke Mizuki, mungkin jalanan bakal macet, kita akan langsung berangkat. Tapi sebelum itu, boleh dengar sepatah dua patah kata darimu. Mizuki langsung mode serius dan berkata, hari ini semifinal. Tapi sebelum itu ada sesuatu yang ingin kukatakan pada kalian. Aku masuk Seiseki dan bermain sepak bola untuk pertama kalinya. Setelah aku masuk klub, aku cuma bikin masalah buat para senior kelas 3. Aku selalu datang ke tempat kumpul yang salah. Aku kehilangan bola, bikin mereka lari keliling lapangan berkali-kali. Aku juga merepotkan para senior dengan memaksa mereka membiarkanku main di pertandingan. Aku sampai ketuker gawang tim sendiri dan lawan. Selama tahun pertamaku, aku cuma mati-matian supaya nggak bikin masalah. Harusnya bilang gabung bukan masuk. Aku kaget karena semua orang jago banget main bola. Kohai pertamaku, kalau dipikir-pikir mereka juga jarang manggil aku senpai. Seperti biasa, aku nggak jadi jago sepak bola. Suatu hari aku pernah ngobrol soal apakah aku ingin jadi pemain pro. Ayahku kerja di balai kota tiap hari mukul-mukul sesuatu kayak PC gitu. Dia yang paling bahagia. Lalu di saat yang sangat penting aku cedera. Dan meski aku malah membebani semua orang, aku tetap dipercaya memegang peran penting sebagai kapten. Kupikir aku nggak cocok buat posisi itu. Aku nggak akan bisa melakukan apapun tanpa dukungan orang-orang di sekitarku. Kepada anak-anak tahun pertama, atas semua kekuranganku, aku benar-benar minta maaf. Dan setelah pidato menyentuh dan serius, Mizuki teringat dan sambil megang bola ke mukanya, dia bilang, wajah dewa sepak bola ternyata memang bola sepak.
Tentu saja ekspresi semua orang lucu, langsung terdiam dan kebingungan. Dari semua orang yang bingung, ternyata kocaknya cuma Sukamoto yang teriak sesuai dugaan. Jadi wajahnya beneran bola sepak ya. Mereka berdua malah ngobrolin penampilan dewa sepak bola, lalu Mizuki berkata sambil angkat tangan, "Ayo berangkat." Mizuki terlihat sangat senang. Aku memang selalu nggak bisa mengungkapkannya dengan kata-kata. Kebenarannya cuma selalu ada di dalam hatiku. Rasanya seperti di atas Mikoshi, mereka membiarkanku jadi kapten mereka. Mereka mempercayaiku untuk jadi Hisahito Mizuki dari Seseki. Di saat semua pemain Seseki berangkat, di rumah sakit Ibu Kazama sedang akan melakukan operasi. Tapi beliau berkata sesuatu yang penting ke Kazama. "Aku ingin berterima kasih karena kalian datang di hari sepenting ini. Rasanya benar-benar menenangkan. Aku ingin kalian janji satu hal, kalau operasinya selesai tanpa masalah, langsung pergi ke stadion." Tetapi Kazama menolak, "Aku tidak peduli." Meskipun ibunya bilang kalau aku membuka mataku dan melihat kalian masih di sini, aku bakal sangat menyesal. Namun Kazama tetap tidak peduli, selama kau selamat, yang lain tidak penting. Setelah semua itu, akhirnya para pemain Seseki sampai di Stadion Saitama. Mereka semua masuk dan sangat terkagum. Lucunya karena terlalu semangat, mereka langsung lari masuk ke lapangan. Bahkan kocaknya, Mizuki tiduran dan langsung kena omel penjaga. Namun dari semua orang, Ubukata melihat Sukamoto yang terdiam. Dia pikir Sukamoto mencemaskan Kazama, tapi Ubukata terkejut karena Sukamoto mengeluarkan sarung tangannya dan menyentuh rumput stadion sambil tersenyum. Namun dia malah langsung digeplak Kurusu yang harus pergi ke ruang ganti. Nah, di jam setengah 11 di ruang ganti Seseki, pelatih memberitahu formasi. Kiper Inohara, lini belakang dari kiri ada Hayase, Usui, Nitobe, dan Haibara. Dua gelandang bertahan Suzuki dan Sato, dan gelandang serangnya Kimishita. Penyerang di kiri ada Kapten Mizuki, di tengah Oshiba dan Sukamoto di kanan. Formasi kita yang biasa di tengah lapangan, apapun bisa terjadi. Jadi hadapi situasinya sesuai keadaan. Terakhir, memang cuma sebentar, tapi silakan tendang bola di lapangan dan merasakan sendiri kondisinya. Habis itu, pelatih nyuruh Ubukata buat bikin mereka tercengang. Tapi kita nggak tahu apa yang dibicarakan Ubukata. Namun semuanya termasuk Sukamoto terdiam sangat serius. Dan akhirnya semua orang sudah mulai memasuki stadion turnamen semifinal SMA. Di sana juga ada Aiba dan Hoshina, lalu Kato yang pakai kostum mafia, ada Kasara juga yang bertemu orang-orang yang keluar dari klub sepak bola. Ya sisanya seperti biasa, namun ada yang unik, ada pria berjanggut dan ternyata itu kakek dari Narukami. Dan yang uniknya, ayah Kimishita datang bersama mungkin ayah Oshiba. Tak lupa juga ibu Sukamoto dan Sayuri-chan datang. Semua orang melihat tim Seseki sedang pemanasan di lapangan. Semua orang teriak melihat Mizuki dan Usui. Tapi Aiba melihat bahwa tidak ada Kazama. Karena ternyata Kazama beneran masih di rumah sakit bersama adiknya. Ibunya berkata ke Yuki-chan sebelum operasi, "Operasi pasti berhasil. Saat itu nanti, pastikan kau mengantar Jin pergi." Dan itulah Yuki-chan pasti akan menepati janji. Bahkan kalau harus menyeret pakai leher, aku pasti membawanya ke sana. Dan di jam setengah 12, Ibu Sukamoto terlihat bangga banget dan senang karena Sukamoto beneran keren banget, rasanya beda dari sebelumnya. Ternyata tim Saku tidak pemanasan di lapangan dan semua orang baru sadar bahwa tidak ada Kazama di tim Seseki. Ibu Sukamoto juga ngasih tahu Yuki-chan, tapi Ibu Sukamoto bilang anak-anak itu mereka bakal baik-baik saja.
Nah, jam 11:55 di ruang ganti tim Seseki sepertinya mereka sudah menyiapkan tekad dan persiapan. Semua yang melakukan lingkaran mengajak Ubukata untuk ikut juga. Meski nolak, dia dipaksa ikut. Lalu pelatih berkata, pertandingannya mulai 10 menit lagi. Hari ini kalian semua bisa bermain sepak bola, bukanlah sesuatu yang boleh dianggap biasa. Keluarga dan teman-teman dan semua orang yang peduli, semua ini bisa terjadi berkat dukungan banyak orang, terutama orang tua kalian. Aku ingin kalian menghadapi tantangan ini dengan rasa syukur. Itu saja. Habis itu pelatih melempar ke Mizuki. Dia berkata, Kazama tidak ada di sini. Itu berarti pada dasarnya ini pertarungan demi membalas dendam untuknya. Meskipun ya lucunya dia dihentikan karena Kazama maksudnya belum mati. Usui habis itu bilang mau dilihat dari manapun ini nggak bakal selesai dengan benar. Memang seharusnya Tsukamoto nggak masalah kan? Tsukamoto sendiri terkejut lalu dia berkata, aku benar-benar beruntung. Sebelum masuk sekolah aku bisa bertemu Kazama-kun dan dia mengajakku masuk klub sepak bola. Semua senpai di klub sepak bola juga baik padaku. Sekarang tempat ini sudah jadi tempat yang gak tergantikan buatku. Walaupun itu kebetulan, aku benar-benar sangat berterima kasih padanya. Tempat yang akan Kazama-kun tuju saat kembali ada di sini. Kurasa aku harus melindunginya saat dia kembali nanti. Kalau tempat itu sudah nggak ada, dia pasti sedih. Tsukamoto mengingat Kazama saat ke rumah sakit, yang dimana Tsukamoto nyuruh Kazama buat berada di sisi ibunya. Kazama minta maaf, namun Tsukamoto sadar dan dia bilang ke Kazama, karena kita adalah teman. Saat itu yang pasti ingin Kazama katakan adalah dia tidak ingin semuanya berakhir. Makanya kita harus memastikan untuk menang. Itulah kenapa aku ingin menang di pertandingan ini apapun terjadi. Kapten terlihat tersenyum dan semuanya juga jadi semangat berapi-api. Dan lucunya, Haibara tiba-tiba nyuruh Ubukata untuk meneriaki yel-yel Seseki sebelum pertandingan. Meski Ubukata enggan dan malu, pada akhirnya dia teriak sekuat tenaga meneriaki nama Seseki. Dan semuanya juga pun malah lebih berisik lagi. Dan pada akhirnya tim Seseki keluar menuju lorong dan di sana sudah ada para pemain Sakuragi. Indo dan Mizuki saling tatap dan saat wasit bilang buat fair play, lucunya Indo dan Mizuki malah pengen ribut saling tatap dan wasit lucu juga karena udah pegang keluarin kartu. Namun mereka berdua habis itu saling tos meskipun terus saling tatap dan kocaknya nggak lepas dan muter. Dan akhirnya kedua tim akan memasuki lapangan. Lalu Indo berkata, tidak perlu kata-kata lagi, baiklah ayo main sepak bola. Pakai baju merah, rambutnya panjang, udah lagi cantik tak terbayang. Entah kenapa hati ini mabuk kebayang.